kenapa sebuah film dokumenter bisa bikin heboh satu Indonesia. Bahkan, acara nonton barengnya dibubarkan di beberapa daerah. Semakin dilarang, justru semakin banyak orang penasaran. Nama film itu adalah Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Bukan film horor, bukan film aksi, dan bukan hiburan biasa. Film ini justru ramai dibicarakan karena berani mengangkat isu yang sangat sensitif, mulai dari konflik agraria, proyek strategis nasional, pembangunan di Papua, sampai kehidupan masyarakat adat yang merasa terdesak oleh perubahan besar. Di saat banyak film datang untuk menghibur, film ini datang untuk mengusik pikiran. Dokumenter berdurasi sekitar 95 menit ini merupakan karya Dandi Laksono bersama Kipri Del. Latar utamanya berada di Papua Selatan, tepatnya wilayah Merauke, Bovendigul, dan Mapi. Lewat kamera dokumenter, penonton diajak melihat bagaimana masyarakat adat seperti Murin, Auyu, Muyu, dan Ye menghadapi ekspansi perkebunan tebu, sawit, bioetanol, hingga food estate. Di mata negara, proyek-proyek itu disebut pembangunan. Namun di mata sebagian warga lokal, itu adalah ancaman terhadap ruang hidup mereka. Karena bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar pepohonan. Hutan adalah sumber makanan. Hutan adalah rumah. Hutan adalah identitas. Hutan juga bagian dari sejarah leluhur mereka. Saat hutan dibuka menjadi kawasan industri, yang hilang bukan cuma tanah, tapi juga akar budaya. Lalu, kenapa judulnya Pesta Babi? Banyak yang mengira judul ini dibuat untuk sensasi. Padahal, tidak. Istilah itu diambil dari tradisi masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon. Dalam budaya Papua, babi memiliki nilai sangat penting. Ia dipakai dalam ritual adat, simbol kehormatan, hingga bagian dari hubungan sosial masyarakat. Jadi, judul Pesta Babi adalah metafora bahwa ketika tanah dan hutan hilang, tradisi masyarakat pun ikut terancam. Kontroversi mulai meledak ketika sejumlah agenda nobar film ini dihentikan di beberapa daerah. Salah satu yang ramai dibicarakan terjadi di kampus Universitas Mataram. Ada juga laporan penghentian pemutaran di wilayah lain, termasuk Ternate. Alasan yang muncul beragam, ada yang menyebut demi menjaga kondusivitas. Ada yang menilai film ini berpotensi provokatif, namun di sisi lain, kelompok masyarakat sipil justru menilai pembubaran itu sebagai ancaman terhadap ruang diskusi publik. Dan seperti yang sering terjadi di era digital, semakin dibatasi, semakin viral. Banyak orang yang sebelumnya tidak tahu film ini, justru mulai mencari tahu setelah mendengar kabar pembubaran. Memasuki tanah dan rumah adat mereka. Alih-alih memaksimalkan sawah-sawah yang sudah ada untuk petani Papua. Kalau saya menyampaikan apakah akan dihentikan, termasuk orang Dayak seperti saya Kolonel Bantri Jenis Jadi selaku Dandim 1501 Ternate. Kami memonitor kegiatan ini, kemudian keberadaan kegiatan ini kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif. Dari judulnya, ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi kalau tidak percaya akan saya tunjukkan. Banyak yang sifatnya provokatif menurut masyarakat. Di media sosial, publik terbelah dua. Sebagian mendukung karena film ini dianggap membuka sisi lain Papua yang jarang dibahas secara nasional. Sebagian lagi menganggap film ini terlalu satu arah dan menyederhanakan persoalan kompleks. Perdebatan pun melebar. Bukan cuma soal film, tapi soal kebebasan berekspresi, tentang hak masyarakat menonton karya kritis. Misalkan poin-poin itu kita bahas anti seperti di film tadi, waktu keterlibatan TNI full di ranah Papua. Kira-kira itu menyebutkan instansi Bapak tidak? Dan itu kita anggap personal dalam wilayah diskusi ya. Kita kerjasama kan tadinya poinnya kan, diterima tidak kira begitu? Kalau diskusi silahkan berdiskusi, karena tadi saya lihat juga ini tentang lingkungan hidup. Iya, maksudnya kan kalau Bapak sempat tadi kan akibatkan tentara anti itu untuk Papuanya kan. Nah, sekarang kita diskusi secara nasional. Kira-kira terima tidak secara instansi? Tentang yang mana tadi? Tentang ketempatan TNI untuk pengurusan lingkungan di Papua. Ini kita diskusi secara nasional, logika akademik. Nah, kita kerjasama. Kira masih menyinggung kira-kira?
Film ini tetap lanjut karena ini adalah produk jurnalis. Dan tentang apakah pembangunan selalu berarti kemajuan bagi semua pihak. Nama Dandi Laksono sendiri memang bukan sosok baru dalam kontroversi dokumenter. Sebelumnya, ia juga dikenal lewat film Dirty Vote yang sempat ramai menjelang pemilu ke 2024. Kini lewat Pesta Babi, perdebatan kembali terulang. Satu hal yang menarik, film dokumenter sekarang bukan lagi sekadar tontonan. Ia sudah berubah menjadi arena pertarungan narasi. Siapa yang dianggap benar, siapa yang didengar, dan siapa yang selama ini tak diberi ruang bicara. Mungkin tidak semua orang akan setuju dengan isi film ini. Mungkin juga banyak yang menolak sudut pandangnya. Tapi satu hal yang pasti, Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita, berhasil membuat Indonesia kembali membicarakan Papua, masyarakat adat, lingkungan, dan arti pembangunan itu sendiri. Dan kadang, film paling kuat bukan yang membuat penonton tertawa, tapi yang membuat publik mulai bertanya. Tapi kalau mau diskusi, silakan diskusi, saya bilang. Bagaimana kita mau diskusi, kemudian substansi dari visual film ini kita tidak bisa habis. Ini tidak diterima oleh pemerintah. Jadi saya sebetulnya Bapak film belum ada di sini juga Pak. Belum diskusi juga. Lanjutkan. Lanjut. Bapak ini diskusi film Pak, diskusi film. Lanjut putar. Loh, kalau lanjut film diskusi ngapain saya ngomong dong berarti? Nggak fair dong. Terus saya harus menunggu kejadian seperti ini juga di Maluku Utara. Enggak kan? Makanya saya minta ini dihentikan. Ayo. Benar itu cukup menjadi pesta sapi gimana? Kamu yang lintas. Pesta sapi. Pesta babi nih, wani juga. Berarti itu ada dong. Iya sama dong. Ini pesta wani. Pesta babi, wani. Apa itu masyarakat? Ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah solidaritas di acara Haji dan Syed, dan mungkin nobar ini sampai di sini saya tunggu setelah bisa lanjut karena dipersoalkan